Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam maupun selamat pagi dari teman-teman sobat FIPA yang mendengarkan Kosmik ini ya, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ada di Kosmik, yaitu sebuah platform podcast dari BEM FMIPA UNY yang pada spesifiknya untuk segmen kali ini ada di Science Podcast ya. Nah, mungkin nanti sedikit saya jelaskan mengenai Science Podcast ini seperti apa dan Kosmik itu juga seperti apa. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan juga terlebih dahulu mengenai diri saya dan nanti juga mengenalkan podcast dan dari Mbak Ati sendiri. Sebelumnya saya Anjas Arya Bagaswara dari Departemen Penalaran BEM FMIPA UNY periode 2022. Di sini akan membersamai teman-teman dan membersamai juga Mbak Ati sebagai narasumber dan saya di sini ya insya Allah sebagai host gitu ya. Kemudian sedikit juga mungkin mengenalkan kembali lagi ya tadi mengenai Kosmik. Kosmik ini merupakan sebuah podcast ya, platform podcast dari BEM FMIPA UNY yang dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada dari Biro Humas, kemudian ada dari Departemen Penalaran, dan ada dari Departemen Sosial Politik, yang dimana setiap biro departemen ini memiliki segmen masing ya sesuai dengan kajian dari tupoksi masing-masing biro departemen. Dan untuk Science Podcast sendiri di sini nanti ini akan berfokus kepada mungkin yang bersifat tentang kemipaan gitu ya, mungkin tentang prestasi, tentang keilmiahan, tentang sains dan yang sebagainya. Nah, mungkin untuk yang pertama ini pada episode perdana kali ini kita langsung kedatangan narasumber yang luar biasa nih ya, Mbak ya. Mungkin bisa saya spill dikit mengenai narasumber kita pada kali ini, yaitu seorang ya mahasiswa luar biasa yang apa ya, mungkin ketika mahasiswa lain di angkatan yang akhir gitu ya, di semester 7, semester 8 itu semuanya berkutat dengan tugas akhir skripsi, berkutat dengan revisi dan sebagainya. Namun narasumber kita yang satu ini bisa lulus tanpa skripsi. Nah, di sini bisa langsung saya kenalkan sedikit. Ya ini adalah Mbak Ati Aulia Rahmah ya. Ini seorang mahasiswa berprestasi dari FMIPA UNY ya. FMIPA Pride nih, dari FMIPA, dari program studi pendidikan fisika nggih Pak ya, dari angkatan 2018. Sebagai mahasiswa berprestasi FMIPA di Pilmapres kemarin dan bisa maju naik ke LLDT dan ke wilayah nasional. Mungkin itu bisa saya sedikit mengenalkan. Gimana Mbak Ati, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, Anjas. Anjas apa kabar? Ya, alhamdulillah Mbak sehat juga. Kesibukannya apa aja Mbak nih akhir-akhir ini, mungkin sama ke depannya? Kalau sekarang sih belajar, baca-baca riset, terus kadang di akhir-akhir pekan tuh biasanya ngisi acara sih, gitu-gitu doang. Mulai banyak ya Mbak ya, job desk ngisi-ngisi acara gitu ya Mbak ya. Oke. Berarti tetap produktif ya Mbak ya. Amin. Ya, oke. Mungkin itu tadi sedikit ya. Mungkin bisa langsung saya persilahkan ke Mbak Ati. Mungkin perkenalan terlebih dahulu Mbak mengenai diri dari Mbak Ati biar teman-teman pendengar ini bisa mengenal lebih jauh mengenai Mbak Ati. Mungkin saya persilahkan monggo Mbak. Oke, terima kasih banyak ya. Sebelumnya makasih banyak nih teman-teman BEM sudah ngajak saya untuk sharing-sharing ya di podcast kali ini. Perdana pula, terhormat banget nih. Senang banget meskipun aku udah lulus, tapi masih diingat. Makasih banyak loh ya teman-teman. Terus teman-teman yang mungkin belum tahu, salam kenal ya. Nama saya Ati Nurauleti Rahma, biasanya dipanggil Ati. Sekarang baru lulus Februari tanggal 26 kemarin. Jadi sarjana pendidikan fisika di FMIPA UNY. Aku sebenarnya mahasiswa berprestasi UNY di program sarjana. Cuma mungkin teman-teman lebih kenal aku sebagai mahasiswa UNY yang lulus bebas skripsi kayak gitu. Ya mungkin gitu deh perkenalan singkat dari aku. Gitu Anjas.
Oke, siap Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum lanjut sedikit tambahan lagi ya, mungkin untuk juga teman-teman dan Mbak Ati. Jadi ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Mungkin untuk yang pertama ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan dari internal dari Departemen Penalaran. Jadi kami sudah menyusun beberapa pertanyaan. Dan untuk sesi yang kedua kita juga kemarin sudah melakukan Q&A di IG BEM IPA UNY dan sudah didapat juga ya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Oke, mungkin itu sedikit tambahan juga, mungkin bisa langsung ya Mbak dari kita. Mungkin untuk awalan biar biar enggak langsung sepaneng ya Mbak, biar pemanasan dulu aja. Sebagai awalan mau tanya nih Mbak ya. Dulu mungkin ketika maba atau ya semester awal-awal Mbak Ati itu apakah ada ekspektasi, memang sudah ada impian gitu ya Mbak untuk menjadi mapres gitu Mbak, atau memang sudah sejak SMA nih punya inceran atau gimana Mbak? Monggo Mbak. Wah, kalau ngomongin soal maba dulu ya, aku nggak ada bayangan sama sekali nih. Sekarang bisa jadi mawapres, kemudian bisa lulus bebas skripsi, dapat medali dari lomba Kemdikbud, itu nggak ada bayangan sama sekali teman-teman. Ya karena baru datang aku kan bukan dari Jogja gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak shock aja gitu loh. Jadi kayak culture shock, kemudian masih harus adaptasi dan beragam hal ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak expect sama sekali gitu. Tapi aku senang banget sih kuliah di UNY teman-teman karena iklim akademisnya menurutku oke banget deh. Selain ada di kota pelajar ya kayak gitu. Gitu sih waktu aku maba. Berarti udah ada ekspektasi pengen jadi mapres gitu belum Mbak? Atau mengalir gitu? Kayaknya nggak ada ya. Yang penting sekolah aja sih yang bener waktu itu. Aku cuma mikirnya kayak gitu doang. Gitu. Tapi memang kenyataannya itu banyak banget opportunity yang didapatkan waktu kuliah. Kayak dosen-dosennya yang support banget ya teman-teman. Tiap kali ada lomba, ayo nih teman-teman ikut gitu. Kalau misalkan kita mau ikut lomba juga biasanya dibimbing kayak gitu. Jadi itu sih iklim akademisnya yang bisa memacu gitu. Awalnya aku juga nggak tahu ada lomba apa aja waktu ada di kuliah. Gitu. Oke, berarti ya Mbak Ati bersyukur ya ada di FMIPA yang punya iklim yang sangat-sangat mendukung ini ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin lanjut nih Mbak ya. Ya sebagai mahasiswa berprestasi tentunya mungkin ketika kuliah setiap semester itu ada mungkin targetan mungkin Mbak ya, mungkin semester 1 harus ini, semester 2 harus ini. Apakah ada kayak gitu Mbak mungkin dari Mbak Ati setiap semesternya? Wah, kalau target prestasi nih yang dimaksud ya? Mungkin ini Mbak setiap semester ini apakah ada targetan khusus gitu Mbak? Kalau target khusus itu sebenarnya nggak ada. Cuma paling nggak itu mata kuliah mayor yang wajib. Nah, itu aku harus bisa dan harus lulus kayak gitu, teman-teman. Kalau targetnya kayaknya lebih ke target kayak gitu. Soalnya misalkan kayak mata kuliah matfis nih, kamu dapat kan ya matfis ya? Anjas. Kebetulan aku dari biologi Mbak. Biologi ya? Oke. Awal di pendidikan fisika tuh ada mata kuliah yang agak ini ya teman-teman, lumayan susah gitu. Itu namanya matfis. Jadi kita belajar matematika, belajar kalkulus itu. Nah itu sebenarnya mata kuliah prasyarat. Jadi kalau misalkan nggak lulus matfis 1, nih ntar nggak bisa lanjut matfis 2 kayak gitu. Dan itu mata kuliah mayor. Bobot SKS-nya itu kalau nggak salah nih 4 apa 5 apa 6 gitu ya. Pokoknya berat lah bobot SKS kan banyak banget tuh satu mata kuliah. Nah, kayaknya lebih ke target situ kayak gitu. Jadi lebih ke Halo Anjas. mata kuliah itu ya Mbak yang di pengen. Halo. Oke, maaf Mbak ini tadi Keputus ya? iya keputus. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ntar bisa di-cut kan nih. Oke, Mbak. Oke. Tadi berarti
Kalau secara khusus untuk setiap semesternya itu nggak ada ya Mbak ya. Lebih ke mungkin pengen setiap mata kuliahnya kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Benar-benar. Terus mungkin lanjut nih ya Mbak ya. Selama kuliah ini Mbak Ati itu ikut apa aja sih Mbak ya? Karena kan mungkin sebagai Mapres itu nggak mungkin hanya ke akademik aja ya Mbak ya. Mungkin ada kegiatan lain-lain, mungkin apa organisasi, UKM, kepanitiaan atau seperti yang di luar kampus gitu ya, mungkin kayak MBKM dan sebagainya, mungkin bisa di-sharing-sharing Mbak ikut apa aja gitu. Oke, kalau di kampus itu selain nugas dan belajar, nah, harus biasanya teman-teman itu sering ikut lomba-lomba. Nah, pertama tuh, biasanya kalau nggak lomba fisika, lomba karya tulis ilmiah, kalau nggak ya lomba seni, kayak gitu, bikin-bikin poster. Nah, kemudian selain itu, aku juga aktif nih di beberapa publikasi ilmiah, publis di conference, di jurnal juga, baik itu nasional maupun internasional. Terakhir kemarin itu aku sempat publish juga bareng dosen-dosen di FMIPA itu Q3, teman-teman, alhamdulillah. Kemudian aku juga sering pameran nih. Sebenarnya nggak sering-sering amat ya, cuma aku pernah pameran gitu di luar negeri. Itu sempat kemarin dapat perunggu, dapat Golden Starfish Award di Korea Selatan, di Jeju. Kemudian juga karyaku pernah dipamerin di Madrid Grafica, Madrid, Spanyol, kayak gitu. Kemudian kalau lain-lain ya, aku juga ikut organisasi, tapi kebanyakan itu di luar kampus. Kalau di dalam kampus itu aku ikutnya kepanitiaan. Waktu itu ada Eltion, itu lomba tulis esai online nasional yang diselenggarakan sama Himavi UNY, kayak gitu dari Hima. Aku ikut tuh kepanitiaan itu. Kemudian kalau di luar aku ikut komunitas-komunitas berkesenian di daerahku, kemudian juga apa ya, komunitas beasiswa kayak gitu sih. Nah, kemudian kalau lain-lain kegiatannya ya mengisi acara, menjuri, kemudian jadi pembimbing lomba dan ikut juga kalau di apa ya, di perguruan tinggi kan ada 3 perguruan tinggi tuh. Ada pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya tuh ikutan kampus mengajar kemarin gitu, teman-teman. Itu program MPKM, yaitu mengajar di pelosok, aku tuh di pelosok Madura, teman-teman, ngajar SD. Kayak gitu deh. Gitu sih aku. Berarti tadi banyak ikut lomba-lomba sama publikasi gitu ya Mbak ya. Tadi ada Iya, yang sampai ke Madrid, keren banget. Itu kalau boleh tahu tadi apa Mbak ya, yang di Madrid itu, yang di itu pameran poster internasional namanya Madrid Grafica. Itu poster apa, pameran poster exhibitionnya itu tahunan yang nyelenggarain dari pemerintah kota Madrid, kemudian sama beberapa apa ya namanya, kayak komunitas poster di sana kayak gitu, teman-teman. Jadi aku sempat ikut itu sejak maba. Nah, sejak maba dari sejak tahun 2018, tapi baru karyaku tuh baru diterima untuk dipamerkan, lolos kurasi itu pas aku tahun 2020 kalau nggak salah. Ya, tahun 2020 gitu. Oke, oke. Tadi terus juga ikut kampus mengajar itu berarti langsung ke Maduranya gitu ya Mbak ya? Ya, bener banget, langsung ke Madura. Itu terus kuliahnya gimana Mbak? Kuliahnya ya, aku itu ikut kampus mengajar kalau nggak salah 3-4 bulan gitu lah, teman-teman, ya sekitaran itu. Nah, alhamdulillah nih dari kampus itu sudah ngasih istilahnya dispensasi lah kayak gitu ya, untuk kita tuh nggak ikut kuliah atau mungkin nggak bisa ikut full kuliah kayak gitu. Nah, cuma alhamdulillahnya tuh waktu itu aku tuh sudah menggemukkan SKS-ku tuh di waktu aku masih awal-awal kuliah tahun pertama dan kedua. Nah, jadi pas aku semester 5 kemarin, ya semester 5 kemarin itu, semester 5 apa 6 ya? Pokoknya 5-6 itu aku tuh hanya ngambil kalau nggak salah 7 apa 11 SKS kayak gitu loh. Jadi kan ringan banget tuh. Iya, iya. Dan itu aku tuh ngambil kelasnya, ambil yang kelas siang sama sore. Nah, jadi kelas pagi itu cuma adanya hari Rabu sama Kamis kalau nggak salah. Nah, jadi tiap Rabu sama Kamis itu aku tuh nggak ke sekolah, nggak ngajar di SD, izin gitu. Tapi aku tetap mengerjakan tugas-tugas dari MPKM itu, yang misalkan kayak bikin laporan, bikin video tuh, nah ngedit-ngedit video kayak gitu, karena harus menyertakan logbook atau laporan harian, teman-teman, kayak gitu. Alhamdulillah kampus support banget. Makasih ya Bapak Ibu.
Berarti tadi juga ya sedikit strategi ya dari Mbak Ati di awal udah gemuin SKS, jadi Ya, pas MBKM itu ya tinggal ngambil sedikit tadi ya Mbak ya. iya bener banget. Digemuin aja 23, 24 tuh dulu waktu aku semester 2, mulai dari semester 2 kalau nggak salah. Gitu. Terus tadi kan juga banyak ya Mbak ya ikut lomba-lombanya, terus ikut panitia juga, dan ini apa yang tadi kamus mengajar itu kalau dari Mbak Ati mengenai manajemen waktunya itu gimana Mbak, dari Mbak Ati sendiri bagi-baginya gitu. Kalau manajemen waktu ya teman-teman, aku tuh biasanya kalau waktunya belajar, ya belajar nih teman-teman, nggak mau diganggu. Tapi kalau udah waktunya main, sama nggak mau juga diganggu, kayak gitu. Jadi tahu waktu lah, kapan belajar, kapan main, dan bahkan main itu aku jadwalkan juga dari jam berapa sampai jam berapa gitu, biar nggak capek. Jadi ya main, nggak mau Iya, nggak mau diganggu diganggu tugas gitu. gitu. Oke, siap. Terus mungkin lanjut nih Mbak, apa kalau tadi kan banyak juga kegiatannya dari Mbak Ati, itu pasti ya adalah apa namanya, mungkin fase di mana capek, down, dan ya pengen istirahat gitulah. Nah dari Mbak Ati apa ya cara untuk biar tetap semangat lagi, tetap apa ya bersemangat untuk aktivitas tadi itu gimana Mbak, dari Mbak Ati sendiri? Kalau aku biasanya nih mungkin sama ya teman-teman semua ya, kita butuh healing, waduh. Nah, tapi kalau aku paling cepat dan paling instan itu healingnya tuh makan-makan, kulineran, kayak gitu. Jadi kalau udah capek gitu, nah aku biasanya tuh ngidam pengen makan apa, ya itu pada makan kayak gitu teman-teman. Jadi itu lumayan merefresh lah, hobi kulineran kayak gitu. Paling sering apa Mbak kalau boleh tahu? Makan apa gitu? Makan tergantung lagi pengen apa. Oke, oke, Ini oke. jadi lapar kan lagi puasa. Iya lagi puasa Mbak. Oke, mungkin lanjut ke tentang Mapres nih ya Mbak. Kita ganti topik. Mengenai yang pil Mapres itu Mbak Ati itu awalnya tahu tentang ada kayak gitu tuh dari mana Mbak? Oke, aku baru tahu Pilmapres itu kayaknya aku kalau nggak salah semester 4 teman-teman. Nah, semester 4 itu 3 mau pindah ke semester 4. Nah, peralihan itu tuh baru tahu. Itu tuh dikasih tahu sama dosen gitu. Jadi aku nggak tahu sama sekali, tiba-tiba ada seleksi tingkat fakultas. Nah, terus yang dari jurusan tuh dicariin dari tiap jurusan siapa nih yang kira-kira bisa ikutan Pilmapres. Nah, itu aku dipilih jadinya kayak gitu nih. Tidak secara floor, tidak seperti sekarang nih Pilmapres yang sekarang kan siapapun boleh ikut ya. Nah, kalau Iya, kemarin itu iya. dipilih gitu. Nah, baru setelah aku ikut tahun pertama aku ikutan, aku tuh dapat juara 3. Nah, jadi nggak mewakili FMIPA, tapi di tahun selanjutnya, nah itu kan udah tahu tuh sebelumnya, oh Pilmapres tuh kayak begini, nanti tesnya seperti ini, jadi udah mulai prepare dong, kayak gitu. Nah, kemudian alhamdulillah di tahun selanjutnya aku semester 5 ke 6, nah itu alhamdulillah dapat juara 1 dan mewakilin ke UNY. Nah, di UNY alhamdulillah juga juara 1, jadi mewakili ke LLDikti. Di LLDikti alhamdulillah juara 1 juga teman-teman, kayak gitu. Jadi tahunya Berarti dari dosen. oh, berarti 2020 ya Mbak ya, mungkin kurang lebih. Iya, Yang 2020. Benar-benar. berarti masih belum itu ya Mbak, apa? Kalau yang sekarang kan, kalau yang saya tahu juga itu kan udah umum itu ya Mbak. Berarti yang Iya, 2020 masih belum gitu ya Mbak? iya masih ditunjuk tahun 2020 tuh. Sejak 2021 itu sudah mulai kayak oprek gitu ya, siapapun boleh ikut. Oke, oke. Mungkin bisa di-spill juga nih Mbak, apa prosesnya dari awal bisa sampai ya ke LLDikti tadi itu ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan gimana sih, mungkin ada cerita yang berkesan, mungkin ada apa gitu Mbak yang bisa dibagi ke teman-teman supaya mungkin yang kemarin Pilmapres belum berhasil bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Mungkin enggak Mbak? Oke. Nah, ngomongin soal Pilmapres nih, teman-teman. Jadi, itu kayak kita harus perfect dari segala macam sudut.
baik itu IPK, kemudian dari segi pencapaian juga, utamanya pencapaian itu ya teman-teman, pencapaian itu bisa macam-macam, bisa kamu dapat penghargaan, dapat prestasi, publikasi, kemudian juga ikut organisasi, jadi istilahnya lebih perbanyak dan perbagus CV deh, kayak gitu, lebih banyak itu. Kemudian juga ada tes wawancara nih, nah wawancara, kemudian ada juga tes pakai bahasa Inggris, wawancaranya tuh juga ada. Jadi memang harus fluent ya untuk berbahasa Inggris. Kemudian ada juga tuh tes untuk bikin karya tulis ilmiah, semacam karya tulis ilmiah tapi namanya gagasan kreatif teman-teman. Jadi lebih kayak action plan kayak gitu. Jadi nanti dikasih tahu temanya apa, kalian disuruh bikin tentang hal itu gitu. Lebih kayak action plan kalau untuk bidang sarjana. Kemudian nanti juga akan dipresentasikan nih. Nah, di waktu dipresentasikan nanti akan tanya jawab kayak gitu. Jadi banyak ya yang harus disiapkan kayak gitu teman-teman. Berkas-berkasnya lumayan. Kemudian nanti kalau udah tuh baru nanti di tingkat universitas. Nah, di tingkat universitas itu ada lagi ketambahan yaitu tes lebih apa ya, kayak tes psikologi gitu loh teman-teman. Jadi kayak dites bakat minat mungkin, tapi aku nggak tahu ya istilahnya tuh psikologi itu gimana. Nah, kemudian nanti akan diwawancara dari pihak UPT LBK UNY. Kemudian juga ketambahan untuk speech atau berpidato bahasa Inggris itu di tingkat kampus, di tingkat UNY kayak gitu. Nah, baru nanti di tingkat LLDT itu seleksi administrasi lolos itu teman-teman diminta untuk ngasih 10 capaian unggulan terbaik. Nah, itu pasti sudah dibicarakan ya teman-teman, yang didampingi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, dan bahkan yang membimbing aku itu bukan hanya dari dosen-dosen di FMIPA, tapi juga dosen-dosen di luar FMIPA, teman-teman, kayak gitu. Nah, kemudian nanti di LLDT presentasi gagasan kreatifnya, kemudian nanti dapat juara 1 tuh, jadi aku mewakili LLDT ke tingkat selanjutnya yang untuk senasional itu. Nah, itu juga untuk speech bahasa Inggris. Nah, di speech bahasa Inggris nih, aku tuh kebetulan waktu itu lagi ada di Madura, karena lagi kampus mengajar kan barengan tuh teman-teman. Jadi speech bahasa Inggrisnya itu aku karena harus direcord dan dimasukkan YouTube, aku tuh dibantuin sama kampus untuk nge-record ke tukang record kayak gitu loh, supaya jadi jernih dan bening. Jadi lumayan lah, banyak sekali support-support dari kampus kayak gitu. Bahkan waktu seleksi di LLDT itu teman-teman, di Madura kan susah banget ya sinyal ya. Di daerah aku ngajar situ kayak blackout banget sinyal. Nah, daripada ke logout kemudian nggak bisa presentasi dengan enak ya, karena juga harus share screen. Nah, itu aku sampai di ini didanai untuk sewa hotel demi sinyal 5G. Kayak gitu. Oke, berarti beda ya Mbak ya, yang dari fakultas sama yang univ. Mungkin kalau yang lebih sulit yang mana Mbak? Waduh, yang univ jelas. Saya udah sudah apa ya? Sudah tandingnya tuh sama mapres terbaik dari 7 fakultas di UNY. Nah, tadi juga apa? Berarti pas barengan kampus mengajar gitu ya Mbak? Iya bener, aku tuh bolak-balik Jogja Madura sampai laptop aku tuh retak teman-teman. Oh, terus itu apa nggak ganggu juga Mbak yang apa kampus mengajarnya itu tadi? Nah, alhamdulillahnya nih aku itu berelasi dengan baik, komunikasi baik itu ya antara aku DPL-ku tuh bukan dari UND teman-teman, dosen pembimbing lapangannya itu dari kampus lain, tapi beliau juga ngerti gitu ya. Kemudian sama kepala sekolahnya juga paham kayak gitu. Dan kampus juga menyurati teman-teman. Dulu kan waktu itu masih COVID lagi tinggi-tingginya ya, dan sempat lockdown kan, nggak bisa kemana-mana tuh. Nah, jadi aku tuh minta surat tuh ke Pak Dekan, ke Pak WD, Pak Ali. Gitu. Jadi dibuatkan sama beliau surat untuk ya apa ya, surat jalan gitu. Jadi kan kalau naik kereta tuh harus ada suratnya dulu tuh. Kalau nggak berkepentingan nggak boleh gitu. Nggak kayak sekarang yang sudah mulai longgar ya. Kita asalkan udah booster aja udah, ya udah berangkat aja gitu. Oke, berarti tadi perjalanannya emang nggak gampang ya Mbak ya, tadi dari Ya, 2020. lama pula, kayak hampir setahun. Hampir setahun ya Mbak ternyata. Hampir setahun. Mungkin lanjut ya Mbak ya. Tadi udah mengenai tentang mapres. Mungkin sekarang dari Mbak Ati, apakah ada
role model gitu, idola untuk salah satu penyemangat juga ya, supaya bisa sampai ke titik ini, Mbak? Mungkin ada. Oh, kalau perihal role model ya teman-teman, sebenarnya saya tuh nggak punya role model secara spesifik A, B, C, D gitu nggak ada ya. Tapi aku mereferensi banyak orang gitu. Nah, dengan mereferensi banyak orang itu ya itu jadi memperluas pola pikir sih sebenarnya. Jadi nggak harus satu orang yang benar-benar awesome banget beliau gitu, enggak. Jadi banyak role model aku banyak kayak gitu teman-teman. Jadi tergantung aja sih kalau role model pas waktu KTI ntar beda lagi sama role model waktu jadi perposteran kayak gitu. Jadi macam-macam dan nggak merujuk pada satu orang kayak gitu. Jadi ada banyak ya Mbak tadi yang mengenai itu apa mengenai role model untuk setiap bidangnya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Oke, mungkin lanjut ya Mbak ya. Kalau nggak salah juga dari Mbak Ati ini kan ikut PIMNAS ya Mbak ya. Oh enggak, Oh LIDM enggak. kali. Oh iya ya IDM maaf Mbak. Nah itu uh, bisa diceritakan juga Mbak apakah perjuangannya sama kayak yang di Pilmapres gitu Mbak? Hmm. Oke, kalau LIDM itu aku taunya sejak aku masih bocil maba semester 2. Nah, dan LIDM itu aku sudah ikut 3 kali, teman-teman. Waktu bocil maba, itu nggak lolos, cuma jadi peserta aja. Kemudian waktu aku semester 3, alhamdulillah teman-teman dapat finalis, sampai finalis doang. Nah, kemudian tuh aku jadi banyak tuh referensi, ternyata di nasional tuh begini ya jurinya. Kemudian karya-karya yang juara ternyata seperti ini ya. Jadi bisa lebih prepare dan pasang strategi karya-karya yang menang itu seperti apa. Baru di tahun ketiga kemarin itu aku dapat medali emas. Kayak gitu. Jadi Jadi panjang juga sih. belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang udah diikutin ya Mbak ya. Iya, bener banget. Jadi kadang kita tuh kalau ikut lomba juga perlu berstrategi nih teman-teman. Nah, strategi itu tuh yang mahal tuh, gitu. Mungkin jadi tertarik Mbak apa mengenai tadi strategi juga dan sebagainya. Mbak Ati ini Mm-mm. otodidak atau ada belajar dengan siapa gitu Mbak selama ikut-ikut lomba di perkuliahan? Kalau belajar otodidak itu sebenarnya aku jadiin sebagai belajar wajib aja ya teman-teman ya. Jadi itu sebagai kewajiban, kita belajar otodidak itu kewajiban. Tapi memang karena kita posisinya, apalagi saya posisinya bukan ahli nih, maka benar-benar butuh guru kayak gitu, butuh pembimbing, butuh dosen kayak gitu. Bahkan aku belajar tidak hanya di kampus saja ya teman-teman, tapi juga belajar di luar kampus gitu, sama dosen luar, kadang kayak gitu juga. Kemudian bahkan sama beberapa ahli juga yang bukan akademisi. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh jadi kita bisa lebih apa ya, punya banyak referensi, punya banyak pengalaman. Dan lagi-lagi karena kita bukan ahli, maka penting banget untuk punya mentor, punya guru atau punya dosen yang bisa ngajarin gitu. Dan ini harus yang ahli ya, teman-teman. Kalau nggak ahli ntar kalian tambah bingung ntar. Kayak gitu. Oke, oke. Jadi selalu ada mentornya ya Mbak ya untuk ikut apa aja. Oke, mungkin tadi sedikit ya yang untuk yang apa pertanyaan yang sudah disiapkan dari kami dari internal penalaran. Mungkin ini saya lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah kami himpun dari hasil Q&A di IG PMIP UNY. Mungkin untuk yang pertama ini ada dari akun @malika_mptr. Ini Halo mau tanya. Malika. Iya, Itu halo. satu angkatan aku. Oh, kenal juga, Mbak? Iya, Oh, ya. Ini izin tanya, Kak. Perlombaan apa aja yang pernah diikuti sama Mbak Ati ini dari maba mungkin sampai sekarang lulus nih, Mbak. Mungkin apakah Mbak Ati ini selektif milih lombanya atau ya semua diikutin, Mbak? prinsipnya gini teman-teman, kalau ada kesempatan, nah aku tuh ikut semua gitu, asalkan ada kesempatan lo ya gitu. Nah kalau ngomongin lomba apa aja, banyak. Tapi mungkin kayak gini ya, dulu waktu aku awal-awal maba di semester 1-2, aku tuh kebanyakan ikut lomba poster hima-hima kayak gitu. Nah, kemudian nanti di semester 3 sampai 4 itu aku mulai ikut beberapa lomba lebih ke fisika. Jadi ada kayak KN MIPA, kemudian ada olimpiade-olimpiade tuh yang diselenggarakan sama kampus-kampus. Nah, aku ikut kayak gitu. Nah, kemudian baru di semester 4 sampai terakhir ini
aku kebanyakan ikut di lomba-lomba karya tulis ilmiah. Ya sesekali ikut lomba poster juga sih, poster ilmiah kayak gitu. Dan banyak, tidak hanya di nasional aja, tapi juga internasional kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih, lombanya banyak teman-teman. Yang penting kalau ada kesempatan ya, itu ikut aja gitu. Apalagi kalau misalkan dosenku gitu ya, ada lomba, ayo ikut. Siapa? Meluncur. Gitu. Jadi ikut aja teman-teman. Mungkin tadi tadi kan Mbak Ati yang semester awal-awal poster, kemudian yang selanjutnya itu Lomba-lomba kayak fisika. ya itu apakah emang udah di plan gitu Mbak dari awal atau emang seperti apa Mbak? Enggak di plan, cuma aku taunya adanya kesempatan waktu itu ya itu gitu. Dan aku bisanya itu, teman-teman. Kayak gitu. Terus mungkin jadi penasaran juga nih Mbak, mungkin kalau Mbak lomba-lomba kayak gitu, apakah Mbak Ati ini ada kayak cutting atau siapa gitu yang ngajak, atau emang dari Mbak Ati sendiri yang pengen ikut atau bahkan nyari teman gitu Mbak? Kalau kayak lomba-lomba poster ya teman-teman, di awal banget itu kan aku masih maba dan nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Nah itu aku kebanyakan lombanya sendiri, individu kayak gitu. Nah kemudian nanti waktu aku lomba fisika tuh kebanyakan individu teman-teman, jadi memang individu. Nah baru waktu aku udah mulai jadi Pilmapres nih, jadi Mapres fakultas. Nah itu kan kakak-kakak tingkat banyak yang tahu. Nah kemudian aku juga lumayan dikenal beberapa dosen. Nah, dari situ aku akhirnya diajakin untuk ikut lomba KTI, jadi bareng-bareng kayak gitu. Ya, waktu aku semester berapa itu ya, Pilmapres itu semester 4. Nah, semester 4 itu kan aku masih istilahnya mau dibilang semester tua juga nggak tua, dibilang semester muda juga nggak muda gitu. Jadi aku Tengah-tengah ya kebanyakan Mbak? ikutan lomba itu. Iya, menurut kakak tingkat kayak gitu. Kebetulan kakak-kakak tingkatku tuh juga ada yang suka nge-lab. Nah, aku tuh diajakin teman-teman. Lalu pas kayak sekarang nih, sudah semester tua, semester tua kemarin, nah itu kan juga banyak lomba yang diikuti. Maka aku nyari adik-adik tingkat. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya muter aja deh rodanya. Oke, berarti ya di awal-awal sendiri, begitu pas sudah ya mulai dikenal bisa bareng cutting, dan ketika udah akhir-akhir mencoba untuk ngajak-ngajak adik tingkat gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Termasuk kemarin yang aku LIDM itu kan juga berkelompok tuh. Nah, itu aku ngajak adik tingkat kayak gitu supaya nanti ada regenerasi nih teman-teman. Teman-teman gitu juga besok kalau ikutan lomba, nah usahakan jangan satu angkatan aja gitu. Apalagi kalau misalkan beda angkatan tuh ada positifnya juga nih. Misalkan kalau kayak aku ya semester 7 tuh. Bayangin teman-teman semester 7 tuh kami ada KKN, ada juga PK, praktek ngajar. Itu kan sibuk banget ya. Kalau misalkan satu satu kelas, satu jurusan, kemudian satu angkatan kayak begitu, dalam satu lomba itu ntar nggak ada yang ngurus tuh, bisa-bisa terbengkalai lombanya. Jadi strateginya ya teman-teman harus bisa menggait dari teman-teman yang beda angkatan kayak gitu sih. Selain untuk bisa regenerasi juga lebih efisien lah kalau mau dibuat ikutan lomba. Oke, siap ya. Berarti ini sekalian dikasih tips nih ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk kedepannya sama teman-teman. Oke, mungkin itu yang pertama. Ini mungkin lanjut ya Mbak ke pertanyaan yang sudah masuk kedua dari akun @fakihhabdani. Ini bertanya nih Mbak ya. Mungkin tadi sedikit juga sudah disinggung di awal. Apakah Mbak Ati ini udah ada ekspektasi gitu untuk jadi mapres dari dan bahkan bisa lulus tanpa skripsi itu Mbak? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Untuk tahu, oke lah kalau untuk jadi mapres mungkin karena aku waktu semester awal udah ikutan Pilmapres yang lebih dulu dapat juara 3, nah itu mulai kepikiran tuh kayaknya tahun depan aku bisa deh kayaknya lolos ke kampus, ke tingkat kampus, itu mulai kepikiran. Tapi kalau bener-bener yang lulus bebas skripsi itu nggak sama sekali loh teman-teman, karena itu juga jarang kan. Iya. Mahasiswa bisa lulus bebas skripsi itu jarang banget, dan itu aku juga kaget sih sebenarnya. Ternyata bisa ya kayak begitu. Berarti pas dapat kabar lulus standar skripsi dari Mbak Ati gimana perasaannya? Apa kaget atau gimana Mbak? Di luar ekspektasi ya Mbak berarti? Seneng banget ya Allah. Kan waktu itu
Jadi kalau misalkan lomba-lomba kayak Puspresnas itu biasanya dikasih tahu oleh kampus pakai BCN di WA gitu ya. Itu dikasih tahu tuh di bawah. Setelah LIDM tanggal sekian sampai tanggal sekian ada begini divisinya. Kemudian kalau mau konsul bisa ke nomor ini. Terus di bawah ada note tuh bagi yang dapat medali emas free skripsi. Nah, itu tuh jadi kan tertarik banget ya untuk ikutan. Nah, sebenarnya nggak ini juga teman-teman nggak expect untuk dapat medali emas karena aku sebelumnya juga pernah ikut masuk finalis aja tuh kayaknya udah menggeh-menggeh gitu ya. Apalagi waktu aku ikutan itu ada kalau nggak salah 835 kalau nggak salah peserta yang ikutan di lomba poster dan itu paling banyak. Jadi se-Indonesia Raya 835, 800-an gitulah ya. Itu kan susah banget, ya ampun. Kemudian jadi juara satu itu kayak ketiban duren lah ya istilahnya ya teman-teman. Dan aku perasaannya jadi senang. Oh 888, weh makasih ya. Nah ini nih 888 pesertanya teman-teman. Indonesia Raya. Nah itu tuh jadi kayak oh my god, oke aku senang banget dan merasa diapresiasi nih sama kampus kayak gitu karena aku untuk mendapatkan bebas skripsi itu sebenarnya perjalanannya panjang banget dan itu poster yang aku ikutkan untuk lomba LIDM itu adalah poster dari pengalaman waktu aku ikut kampus mengajar. Nah, jadi aku nggak nyangka banget nih dari aku pengabdian ngajar di pelosok Madura yang susah sinyal dan semuanya serba terbatas itu ngajar anak-anak SD. Nah, si artikel sama dosen pembimbing lapangan aku. Nah, kemudian dari pengalaman di kampus mengajar itu aku juga diundang untuk jadi narasumber di acara-acara Kemdikbud. Waktu itu di acara Kampus Merdeka itu aku satu poster acara sama Mas Menteri ya Allah. Kemudian diundang juga lagi Surabaya, kemudian ya banyak lah aku tuh video-videoku masuk di Instagram resminya Kemdik Ditjen Dikti, kemudian kampus mengajar, kampus merdeka di PSD. Nah itu tuh sebenarnya publicity yang dari pengalaman sama kampus mengajar dan dari artikel yang aku buat. Nah itu aku bikin poster tuh, posternya alhamdulillah dapat juara 1, dapat HKI juga. Kemudian dari aku dapat Puspresnas LIDM ini lagi nih teman-teman lomba di akhir tahun yang diselenggarakan sama Puspresnas Kemdikbudristek. Nah itu cuma bisa diikuti sama medalis emas aja. Jadi yang lain tuh nggak bisa gitu teman-teman. Dan alhamdulillah dapat terbaik pertama lagi nih kayak gitu sih kayak gitu karena memang prosesnya susah dan untuk mendapat itu perlu pengorbanan atau apa ya effortnya banyak banget deh kayak gitu. Jadi setelah lulus tanpa skripsi dan tadi apa ya film apres juga masuk ke YouTube, masuk ke IG gitu ya Mbak ya. Makin dikenal. Aku juga kaget sebenarnya kan banyak ya dari WD yang hanya aku untuk apa namanya bebas skripsi. Cuma aku juga kaget kok ya aku yang ini yang banyak diramein. Jadi spesial Mbak. Dari selanjutnya dari @lilis RP 2002 dan sama ini dari Fakih Badani lagi tanya mengenai perlombaan apa aja Mbak terus tanpa skripsi nih Mbak. Mungkin tahu nggak Mbak? Oke, nah perihal lengkapnya ini kamu bisa langsung tanyakan aja ke bagian akademik. Nah tapi yang aku tahu nih biasanya itu sama Puspresnas sama kayak aku nih LIDM. Ada juga kan kakak tingkat kita yang bisa lulus bebas skripsi itu beliau itu dari PKM. Nah PKM sama LIDM ini satu payung. Teman-teman mau cari tahu nih lomba-lomba apa aja yang diselenggarakan oleh Puspresnas Kemdikbud, teman-teman itu bisa langsung aja googling ya teman-teman cari Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional, kalau aja mulai dari lomba-lomba dari SD, SMP, SMA, Diksus, sama Dikti itu ada teman-teman. Jadi banyak sih sebenarnya lomba-lomba kayak gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari Mbak Atik ya untuk tadi penyanyi dari Instagram mengenai apa namanya lomba-lomba apa aja yang bisa dijadikan lolos skripsi ya, lulus tanpa skripsi. Oke, mungkin terima kasih untuk Mbak Atik atas jawabannya untuk semua pertanyaan yang sudah kami siapkan baik dari kami sendiri maupun yang sudah kami siapkan dari Q&A Instagram. Oke, mungkin karena sudah semua juga ya Mbak yang sudah ditanyakan dari kami dan sudah dirasa cukup juga ya, kebetulan ini sudah hampir 40 menitan ya, ini ternyata tidak terasa ngobrol asik kita ini ternyata sudah cukup lama. Mungkin tadi saya kira hanya sekitar 20 menit, ternyata hampir 40 menit. Dan berhubung juga sudah sore ya mungkin ini karena kita rekamannya tadi siang ya Mbak ya. Mungkin itu saja untuk agenda pada kali ini. Dan itu ya tadi banyak sekali manfaat dari yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya Mbak Atik ya. Mengenai lomba, mengenai menjadi Mapres, dan menjadi banyak ya mengenai kisah-kisahnya tadi banyak sekali yang perlu kita ambil supaya kita mahasiswa itu tidak hanya
kuliah pulang saja gitu ya. Nah, di sini tadi ya kita banyak pengalaman juga dari Mbak Ati, terutamanya mengenai kampus mengajar juga yang ternyata memiliki dampak positif, yaitu untuk keberlanjutan dari lomba LIDM yang bahkan bisa menjadi narasumber di mana-mana ya tadi yang Mbak Ati cukup terkenal di mana-mana. Oke, mungkin itu ya sedikit mungkin penutup karena juga dirasa sudah cukup untuk episode kali ini. Mungkin saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman Cosmic nih ya, tetap stay di YouTube maupun di platform Spotify kami mengenai apa saja yang akan hadir nantinya di Cosmic ini, terutama untuk Science Podcast. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya apabila teman-teman ingin diangkat sebuah isunya melalui podcast kami nantinya. Silakan nanti saja bisa di komen. Nanti insya Allah coba kami pilih mana yang cocok untuk kami angkat. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dari teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.